Ruang Dewa Beladiri, bab 336 sampai dengan 340. Bab 336 binatang buas itu menyerang. Ye Siwen telah membunuh untuk 1 malam, sampai fajar hari ini baru saja kembali ke kota bulan yang rusak. Kali ini kerumunan orang bangun, badai di malam hari terlalu mengerikan, tidak ada yang berani keluar. Hanya bisa bersembunyi ketika fajar menyingsing, angin topan itu lemah, dan bahkan para pejuang sejati pun bebas bergerak. Ye Siwen campur aduk di antara orang-orang ini dan pergi ke luar kota, tetapi dia tidak menunggu semua orang menyebar untuk berburu. Pada saat ini, ada getaran yang menggetarkan di kejauhan. Itu seperti kuda yang berlari kencang, dan bumi bergetar. Melihat sekeliling, ada sekelompok besar pemandangan, dan banyak binatang aneh yang datang. Hei, 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 titik. Apa yang terjadi? Tanahnya bergetar. Seekor binatang buas, itu adalah seruan binatang buas yang aneh. Tanah bergetar, ada berapa banyak binatang aneh di luar sana. Banyak atmosfer yang kuat, alam bawaan, bagaimana bisa ada begitu banyak binatang yang berbeda berkumpul? Kerusuhan aneh adalah kerusuhan alien. Ada juga orang yang terlihat baik, tidak panik. Ye Siwen adalah salah satu dari mereka. Sebelum dia datang, Bai Jiansong sudah menjelaskan segalanya kepadanya. Kerusuhan hewan ini persis setelah mereka datang ke medan perang di luar lapangan. Tes pertama yang ditemui, di sini bukan garis depan, tidak ada binatang yang terlalu kuat, karena akan ada master dari sekolah seni bela diri yang nyata untuk membersihkan secara teratur, tetapi tidak berarti bahwa tidak ada bahaya di sini. Pada kenyataannya, ada kebenaran di mana-mana. Legenda setengah langkah, monster legendaris, dan bahkan monster semi-suci sesekali. Biasanya tidak ada orang di sini, tetapi setiap kali kami merekrut orang baru, akan ada sejumlah besar hewan eksotis di sini, dan hewan-hewan dan manusia aneh ini tidak akan tahu berapa tahun. Yang paling sensitif terhadap napas manusia, langit hanya cerah, hewan-hewan aneh ini berkumpul bersama. Kembali ke kota. Pada saat ini, saya tidak tahu siapa yang berteriak, dan semua orang langsung kembali ke kota. Namun, ketika orang-orang baru saja kembali ke tembok dan siap untuk bertarung, binatang buas alien sudah bergegas seperti gelombang persediaan, tak ada habisnya, dan binatang buas di satu ujung luar biasa. Binatang buas asing ini menabrak kehampaan dan membunuh semua orang di dinding. Boom! Ye Siwen mengambil tembakan. Biokimia telah menjadi cakar naga besar. Kepala binatang besar seperti gajah meniup kepalanya. Binatang ini tidak sama dengan monster berkaki 6 dan tampak biasa. Ini semua hidup dalam kehampaan alam semesta, dan mereka tidak sama dengan kehidupan biasa, ada semua jenis bentuk aneh. Pada saat ini, darah hewan aneh ini langsung diserap oleh cermin Tianyuan di tubuh Ye Siwen, dan kernelnya dicubit oleh Ye Siwen. Energi dalam kernel juga diserap oleh Ye Siwen. Ye Siwen terkejut ketika mengetahui bahwa jagat raya di dalam tubuhnya sendiri telah menjadi sedikit lebih besar, meskipun hanya sedikit, bahkan sulit untuk dideteksi, tetapi Ye Siwen masih merasakannya. Hewan-hewan aneh ini memiliki banyak kekuatan di bintang-bintang. Hewan-hewan aneh ini hidup dalam kehampaan alam semesta, dan mereka dapat merasakan kekuatan bintang-bintang hampir kapan saja dan di mana saja. Seiring waktu, darah binatang buas ini juga mengandung bintang. Kekuatan dan kekuatan bintang-bintang ini juga membuat daging mereka menjadi sangat kuat. Bahkan lebih kuat daripada monster rata-rata, hewan aneh ini bahkan lebih mengerikan, tetapi jumlahnya adalah bahwa IQ ini bukan IQ tinggi, bahkan jika monster yang kuat dan keterlaluan jarang cerdas, ini lebih buruk dari monster. Dan kekuatan bintang-bintang ini, bagi Ye Siwen, itu adalah pelengkap yang hebat, yang dapat digunakan untuk memadamkan tubuhnya sendiri. Demikian pula, itu juga dapat digunakan untuk memperluas alam semesta dalam dantian. Setiap kekuatan bintang-bintang dapat mencuci alam semesta Ye Siwen. Pertimbangan yang lebih seimbang, pengokohan alam semesta batin Ye Siwen. Namun,
jika cahaya menyerap kekuatan bintang-bintang yang bersinar di langit, itu akan membutuhkan waktu yang lama, dan mungkin butuh 100 tahun, dan mungkin butuh 1000 tahun untuk menyelesaikannya. Tentu saja, Yemo juga mengatakan bahwa metode lain adalah dengan mengebom bintang-bintang dan mengeluarkan inti dari bintang-bintang. Itu adalah inti dari kekuatan bintang-bintang, tetapi Ye Xiwen tidak ingin memikirkannya sekarang, karena tidak ada kemungkinan untuk mewujudkannya. Seks. Namun, hewan-hewan aneh ini memberi Ye Xiwen pilihan lain. Ye Xiwen bergegas langsung ke dinding, dan dewa emas tubuhnya seperti kegilaan emas besar, menyapu monster tak berujung yang tak terbatas. Hei, 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 ini hanya ranah dunia nyata, atau ranah legendaris. Setengah langkah dari monster tidak dapat menghentikan serangan Ye Xiwen, langsung dimusnahkan oleh Ye Xiwen kepada para siswa, semuanya benar-benar terserap oleh Ye Xiwen. Orang-orang di dinding, menonton pertunjukan Ye Xiwen yang ganas, tiba-tiba terpana, banyak orang yang tidak mengenal Ye Xiwen. Namun, kinerja Ye Xiwen terlalu luar biasa, dan monster itu sama sekali bukan lawan Ye Xiwen. Namun, pada saat ini, semua orang tidak peduli dengan kinerja Ye Xiwen. Beberapa orang didorong oleh kinerja Ye Xiwen yang kuat, tetapi mereka juga menabrak dinding, tetapi mereka dihancurkan berkeping-keping oleh monster. Atau beberapa dapat bertahan untuk sementara waktu, tetapi mereka cepat lelah oleh pengepungan, dan mereka diberi makan oleh monster ini. Fakta telah membuktikan bahwa urusan Ye Xiwen bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan orang biasa, tidak mungkin bagi orang biasa untuk sekuat Ye Xiwen. Di atas tembok tinggi, tatapan dingin menatap Ye Xiwen, yang menentukan dalam binatang iblis. Mata dingin meledak menjadi ledakan dingin. Dalam waktu singkat, Ye Xiwen telah menyelinap masuk ke dalam ratusan meter di antara banyak binatang aneh. Ini seperti bambu yang pecah. Bagi yang lain, mungkin yang paling khawatir tentang perang kelompok, tetapi Ye Xiwen tidak takut. Hewan-hewan aneh ini secara fundamental tidak ada cara untuk menggunakan tirani-tirani Ye Xiwen. Makhluk asing ini sama sekali tidak menyakiti Ye Xiwen, apalagi Ye Xiwen gelombang-gelombang Wang. Pembaruan mulai gelombang-gelombang dan generasi Tian Huang, Anda dapat langsung perbaiki lukanya. Kekuatan fisik Ye Xiwen sangat tinggi, dan tidak ada bahaya terbunuh oleh nyawa. Dewa emas Ye Xiwen terpana, dan sayap iblis terbuka. Kecepatannya sangat cepat, tidak ada musuh sama sekali. Siapa orang itu? Dia berani masuk, dia gila. Apakah orang ini bukan Ye Xiwen yang telah mengamuk di masa lalu? Bukankah dia memuja bintang Tibet? Dia tidak berharap muridnya menjadi murid aula penegakan hukum, tetapi dia masih bisa berhasil memasuki Akademi Zhenwu. Tapi kekuatannya benar-benar kuat. Dalam waktu yang singkat, setidaknya puluhan hewan aneh telah mati di tangannya, belum lagi namanya yang kejam. Pertempuran telah mencapai tingkat yang sangat sengit, dan setidaknya puluhan ribu makhluk aneh akan dikelilingi oleh makhluk tajam, berwawasan jauh, penuh dengan semua binatang. Monster ini tampaknya gila, ganda matanya merah dan kasar. Setidaknya atmosfer sengit dari ratusan binatang buas legendaris di binatang buas itu melonjak dan bergerak, hampir berubah menjadi kolom udara yang besar, langsung mengaduk awan di langit, membentuk besar pusaran. Tekanan dari binatang buas sangat luar biasa. Di tempat dekat tembok kota, pertempuran antara manusia dan hewan aneh telah mencapai tahap panas putih, tanah penuh dengan merah dan putih, dan anggota tubuh yang patah tersebar dan tersebar. Sulit untuk membedakan apakah itu manusia atau alien. Dibandingkan dengan binatang buas yang padat itu, jumlah elit manusia jauh lebih sedikit. Minumlah. Tiba-tiba semburan ledakan dari para pejuang manusia, sebuah pedang besar pecah, pedang-pedang itu tersapu, dimanapun, kekosongan itu langsung runtuh. Para alien yang menyentuh, jeritan-jeritan berubah menjadi kabut darah, dan pedang ini secara langsung membersihkan monster-monster ini. Namun, jumlah binatang eksotis ini terlalu banyak, hampir segera, hewan berikutnya akan dilengkapi dengan binatang itu. Pada saat ini, tuan manusia dari legenda setengah langkah sudah mulai membuat percikan besar.
Ini adalah perbedaan antara dunia legendaris sejati dan setengah langkah. Binatang itu masih tidak bisa menggoyahkan pertahanan mereka. Hei, hei, hei. Setelah ledakan keras, binatang buas aneh dari dunia legendaris bergegas menuju mulut lembah. Meskipun hanya ada beberapa ratus binatang, mereka berlari untuk mengguncang bumi, dibandingkan dengan puluhan ribu alam legendaris setengah langkah yang nyata dan setengah langkah. Momentumnya jauh lebih kuat. Ratusan dunia legendaris alien yang kuat melaju, dan garis pertahanan manusia yang berbahaya berada di ambang kehancuran. Kecepatan hewan-hewan aneh di dunia legendaris sangat cepat, dan upaya dalam sekejap mata sudah bergegas ke depan Ye Xiwen. Sepasang mata berwarna merah, dan binatang buas dengan panjang 18 kaki ditangkap oleh petir Ye Xiwen. Ye Xiwen terbunuh dan terbunuh. Boom! Beberapa Yeyewen yang sedang naik daun tidak ragu-ragu, dan segera mengambil tembakan. Hei! Cakar binatang itu langsung ditembakkan ke dalam kabut berdarah. Hei! Binatang aneh itu menjerit, dan darah bagian tubuh yang rusak berubah menjadi kabut berdarah. Namun, hewan aneh ini tidak berhenti, tetapi membuka mulut berdarah, untuk membunuh Ye Xiwen. Hei! Ye Xiwen mendengus, meninju mulutnya yang berdarah, meledakkan kepalanya, dan langsung membunuh monster ini. Bagi yang lain, terburu-buru seperti itu ke dalam kelompok sama saja dengan kematian, tetapi untuk Ye Xiwen, ini tidak terjadi, kekuatan fisiknya benar-benar mengerikan. Dengan tubuh hegemoniknya dan reinkarnasi Phoenix, makhluk asing ini ingin membunuhnya, tidak mungkin. Bab 337 diserang. Menyelinap menyerang. Tentu saja, binatang buas yang paling kuat adalah daging mereka, tetapi ini justru kekuatan Ye Xiwen. Ini adalah tabrakan ujung jarum melawan Maimang. Dalam hal ini, tingkat binatang buas yang legendaris tidak akan menjadi lawan Ye Xiwen. Hei! Tiang api besar dikeluarkan dari binatang buas bermulut tiga yang legendaris, melesat ke arah Ye Xiwen, dan perasaan berapi-api muncul. Ye Xiwen mengambil tembakan dan naik ke udara di udara. Dia langsung menghancurkan tiang api menjadi hidup. Momentum Ye Xiwen tidak berkurang, dan sebuah telapak tangan tiba-tiba menghantam tubuh Ye Xiwen. Boom! Tubuh besar binatang legendaris itu langsung terbang keluar dan menghantam binatang buas legendaris yang telah bergegas dan menabrak tanah, memecahkan gas, dan legenda yang tertabrak. Tingkat binatang yang berbeda terbunuh dan terbunuh pada saat yang bersamaan. Ye Xiwen seperti raksasa perang, Ye Xiwen bahkan dapat menghitung di mana ia sedang menghancurkan. Dimanapun ia dihancurkan, di mana binatang buas itu mati dan terluka, mereka tidak bisa menghentikan langkah Ye Xiwen. Setelah semua cara untuk membunuh, tubuh Ye Xiwen menjadi lebih dan lebih kuat, alam semesta Ye Xiwen juga tumbuh liar, dan napas Ye Xiwen semakin kuat dan kuat. Lebih dari 1000 prajurit yang melihat kekuatan tirani Ye Xiwen tiba-tiba harus mengakui bahwa kekuatan Ye Xiwen memang sangat keterlaluan. Bahwa Ye Xiwen bergegas keluar. Apakah dia ingin melawan binatang buas alien ini? Seseorang tanpa ragu menyaksikan Ye Xiwen bergegas keluar dari pasukan hewan asing, tidak tahu apa yang ingin dilakukan Ye Xiwen. Pada saat ini, suasana yang ganas menyapu seluruh medan perang. Ini adalah binatang aneh dari dunia 8 kali lipat legendaris. Ini adalah suasana yang sengit yang membuat orang merasa dingin. Mata Ye Xiwen berkelip dalam sekejap mata. Kekuatan bintang-bintang pada binatang buas ini juga lebih kuat. Semakin banyak kekuatan bintang-bintang, semakin banyak kelipatan geometris yang terangkat. Jika Anda berburu dan membunuh binatang 8 makhluk legendaris ini, kamu Xiwen pasti bisa melangkah lebih jauh dalam waktu singkat, dan kemudian memadatkan sebuah planet, Venus di tubuhnya. Ya, Ye Xiwen sedang mencoba untuk membentuk kembali tata surya dan alam semesta di alam semesta batinnya. Tentu saja, Ye Xiwen paling akrab dengan tata surya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah membentuk tata surya. Sekarang seluruh tata surya telah membentuk matahari dan Merkurius. Hal berikutnya yang harus dibentuk adalah Venus. Setelah pembentukan Venus, itu adalah Bumi dan Mars.
Ini juga disebut tata surya bagian dalam. Setelah membentuk tata surya bagian dalam, Ye Xiwen benar-benar percaya diri dan mampu menembus trik-trik legendaris. Pada saat itu, Ye Xiwen memiliki kekuatan alam semesta dalam setiap gerakan, dan kekuatannya akan lebih banyak. Kuat sampai mengerikan. Melihat itu adalah monster skala besar, 6 kaki di tanah, seperti bukit ukuran kecil, ketika berlari, keseluruhannya bergetar. Dia ditutupi dengan sisik dan tubuhnya sangat aneh dengan sepasang sayap tipis. Prajurit di dinding melihat penampilan hewan aneh ini, dan tiba-tiba wajahnya menjadi pucat. Keganasan binatang buas ini sangat mengerikan. Siapa yang harus menghentikan hewan aneh seperti itu? Harus dikatakan bahwa tidak ada yang bisa menghentikan hewan aneh ini. Legendari 8, untuk pendatang baru ini, adalah sinonim yang mengerikan. Dan sekarang ada kehadiran seperti itu di antara binatang buas yang aneh ini, bagi mereka, itu hanyalah bencana. Ye Xiwen terlihat bermartabat, tetapi pada saat ini tidak ada jejak mundur. Dia sekarang hanya setengah langkah kesempurnaan kecil legendaris, dan paling-paling itu hanya dapat bersaing dengan keberadaan yang lebih lemah dari 8 legendaris. Namun, kata binatang ini jelas tidak berhubungan dengan kata lemah. Dalam binatang 8 sesuatu yang legendaris, itu juga harus milik keberadaan yang sangat tirani. Pedang Ye Xiwen di tangannya kosong, dan ada ledakan ilmu pedang. Tampaknya Ye Xiwen adalah mangsanya. Hewan aneh itu bergegas. Ye Xiwen menemukan bahwa hewan ini sebenarnya berkaki 4, dan ada 2 cakar, tapi itu horizontal, seolah bertahan, dan langsung berbalik ke arah kilat Ye Xiwen. Pegang itu. Teriakan binatang aneh ini telah terkoyak selama 9 hari, bukan seperti makhluk hidup, tetapi makhluk mati dari neraka, sangat mengerikan. Pada saat itu, cakar menghancurkan kekosongan, dan sepasang sayap tipis di belakangnya akhirnya mendorong tubuhnya, dan bergegas ke Ye Xiwen di hadapan kilat, dan sepasang sayap tipis mengambil embusan angin, napas yang luar biasa, menyapu nafas. Hei! Pedang Ye Xiwen di tangannya menyembur seketika, bercampur dengan roh emas langit, dan langsung membunuh ke arah hewan lain. Boom! Pedang Ye Xiwen ada di sisik binatang buas, tapi itu hanya bisa mematahkan sisik binatang buas lainnya, tetapi tidak bisa langsung membunuh sisik, cipratan dan api, seolah-olah emas dan besi bersimpati dengan suara umum. Boom! Seluruh kehampaan diserang dan dibunuh oleh 1 orang dan 1 binatang, dan keruntuhan besar terjadi, pembunuhan 1 orang dan 1 binatang hampir menembus kehampaan. Dalam tabrakan yang mengerikan, Ye Xiwen melangkah mundur beberapa langkah berturut-turut, wajahnya sedikit berubah warna, dan tubuh binatang ini terlalu mengerikan, bahkan dengan tubuh hegemoniknya, tidak ada cara untuk menekan kepala ini. The Weak Beast, meskipun mengatakan bahwa wilayahnya jauh lebih buruk daripada orang asing ini, tetapi cukup untuk melihat bahwa tubuh binatang aneh ini juga kuat dan keterlaluan. Jika Anda mengubah seseorang, bahkan jika itu adalah prajurit 8 kuat yang legendaris, sulit untuk menghindari cedera pada saat ini. Tangan Ye Xiwen mati rasa, tetapi kekuatan raksasa dipindahkan ke alam semesta bagian dalam oleh Ye Xiwen, tiba-tiba terasa seperti sapi lumpur yang memasuki laut, menghilang tanpa jejak, dan kekuatan-kekuatan ini tidak dapat memengaruhi alam semesta bagian dalam. Lari! Hei! Binatang aneh itu berteriak di langit, galak dan sombong, melambaikan cakarnya dan memecahkan kekosongan, dan bergegas menuju Ye Xiwen. Meskipun hanya ada 1 binatang, tetapi ia membunuh dunia. Roh Ye Xiwen melayang, matanya bersinar, roh emasnya bergegas, dan pedang di tangannya terangkat. Boom! Tabrakan antara kedua sisi sekali lagi menyebabkan seluruh kehancuran runtuh, dan kali ini pedang Ye Xiwen dimaksudkan untuk membuat luka menakutkan di dada binatang itu. Biarkan binatang aneh itu terluka. Namun, Ye Xiwen tidak memiliki tempat yang baik untuk pergi. Dadanya juga ditarik keluar oleh binatang buas untuk memberikan 5 luka berdarah besar. Ye Xiwen sangat sakit sehingga dia hampir tidak stabil. Jika dia mengubah rata-rata orang, cakar pasti akan terjebak dalam 2
Bukankah dia ingin dikalahkan? Banyak orang khawatir tentang Ye Xiwen saat ini. Banyak dari mereka sama sekali tidak mengenal Ye Xiwen, tetapi pada saat ini mereka khawatir tentang Ye Xiwen, karena Ye Xiwen sekarang dapat mengandalkan mereka. Harapan terakhir. Ini bukan akhir, tetapi awal. Ye Xiwen tidak mengakui kekalahannya. Meskipun taring yang menyakitkan menjilat mulutnya, luka di tubuhnya dengan cepat diperbaiki oleh generasi Tian Huang. Ye Xiwen adalah pedang, dan pedang itu 10, dan dia minum, bunuh. Ye Xiwen sekali lagi bergegas menuju hewan lain. Boom! Ye Xiwen bergegas ke masa lalu dengan pedang langit. Boom! 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 Kedua belah pihak telah bertarung lebih dari 100 putaran, kedua belah pihak telah membunuh darah, dan tidak ada daging yang baik dalam tubuh. Tetapi Ye Xiwen selalu mempertahankan kondisi puncaknya, meskipun semuanya adalah darah, tetapi tidak ada luka, tapi itu seekor binatang aneh telah terengah-engah oleh Ye Xiwen, dan telah sepenuhnya didorong ke angin oleh Ye Xiwen. Dia tidak memiliki peremajaan Ye Xiwen dari Phoenix. Setelah terluka oleh Ye Xiwen, tidak ada cara untuk pulih dalam waktu singkat. Dengan kekuatan tirani, itu tidak boleh begitu. Tetapi tubuh hegemonik Ye Xiwen juga tirani, hidup. Luka itu meledak di tubuh dengan daging. Mungkin setiap luka tidak cukup gemuk, tetapi lebih dari cukup untuk membunuhnya. Ini adalah pertama kalinya Ye Xiwen bertarung dengan Master 8 pemain legendaris. Dia bisa yakin bahwa jika tidak ada teknologi regeneratif, dia sudah mati berkali-kali. Hewan ini telah menyebabkan kerusakan fatal padanya beberapa kali. Jika dukungan tidak terjadi, hanya Ye Xiwen yang bisa. Namun, Ye Xiwen akhirnya memaksa pihak lain menemui jalan buntu. Tubuh itu terluka, dan darah hewan yang terciprat itu akhirnya lambat, dan perlahan-lahan mengungkapkan kekurangannya. Sekarang, bunuh. Ye Xiwen meledak, pedang di tangannya tersapu, dan pedang itu berhamburan. Hei! Pedang itu langsung berlari melalui luka di bagian atas kepala binatang itu, bergegas melewati, dan otak merah dan putih bercampur darah dan terciprat keluar. Boom! Sosok besar binatang seperti bukit akhirnya runtuh, dan seluruh tanah bergoyang. Semua orang melihat bahwa Ye Xiwen akhirnya membunuh hewan lain, dan menolak untuk membiarkan Ye Xiwen meredam kengerian binatang aneh itu. Ada ilusi melarikan diri pada orang mati. Tanpa Ye Xiwen, mereka mungkin dibantai. Hancur, Ye Xiwen akhirnya menghela nafas lega, akan mengambil hewan aneh ini. Tiba-tiba, perasaan krisis yang sangat kuat membuat hati terpana, rasa dingin dari dasar kaki di otak. Mantra dingin menyapu saat itu, dan dalam keheningan, kehampaan itu runtuh. Dalam sekejap mata, itu sudah di depan Ye Xiwen, dan menari cahaya yang indah, tetapi sangat mengerikan. Bab 338 Membunuh Ling Yifeng. Mantra dingin menyapu saat itu, dan dalam keheningan, kehampaan itu runtuh. Dalam sekejap mata, itu sudah di depan Ye Xiwen, dan menari cahaya yang indah, tetapi sangat mengerikan. Itu adalah demam ekstrim mengerikan yang hampir mencapai tenggorokan Ye Xiwen. Ini adalah penyergapan yang luar biasa. Waktunya juga tepat. Ketika Ye Xiwen baru saja membantai hewan lain, yang paling santai, perlu memberi Ye Xiwen pukulan fatal. Namun, Ye Xiwen masih diam, dan segera bereaksi secara naluriah. Ye Xiwen mengambil bidikan besar seperti matahari emas. Hei! Ye Xiwen mengambil gambar dalam kekosongan, dan sesosok langsung jatuh darinya. Tulang-tulang di dadanya dihancurkan oleh Ye Xiwen. Darahnya dibuang, dan beberapa tubuh kurus keluar. Ye Xiwen tiba-tiba menyeka keringat dingin, tetapi hanya sedikit rileks, dia hampir saja diserang. Ye Xiwen memalingkan muka, tetapi seorang pria muda berjubah, berbaring di tanah, meringkuk kesakitan, wajahnya pucat, dan akhirnya memuntahkan darah. Tubuhnya disulam dengan logo Aula Penegakan Hukum. Gores, ini Aula Penegakan Hukum. Melihat lencana pada pemuda itu, Ye Xiwen tiba-tiba mendengus. Orang-orang di Aula Penegakan Hukum ini benar-benar jahat, dan Ye Xiwen berkata, kenapa dia tidak datang kepadanya selama waktu ini.
Itu ada di sini menunggunya. Terlalu menyeramkan, aku ingin menghitungnya ketika dia membunuh binatang itu. Orang-orang di dinding belum pulih dari perubahan mendadak ini. Sulit untuk melihat Ye Xiwen membunuh hewan aneh, tetapi tiba-tiba ada orang yang ingin membunuh Ye Xiwen. Meskipun jaraknya sangat jauh, semua orang adalah orang dengan keterampilan yang dalam. Jika Anda ingin melihat situasi di sini, tidak ada masalah sama sekali. Tiba-tiba saya mengerti bahwa seseorang telah membunuh Ye Xiwen, yaitu murid Aula Penegakan Hukum. Tiba-tiba banyak orang mengenalinya, itu adalah ciri khas Aula Penegakan Hukum. Aula Penegakan Hukum terkenal di sekolah seni bela diri yang sebenarnya. Tidak ada yang tidak tahu reputasi Aula Penegakan Hukum. Bahkan mereka yang baru saja bergabung dengan Akademi Zhenwu mengetahuinya. Nama Aula Penegakan Hukum terlalu kuat, dan hukum sekolah seni bela diri yang sebenarnya bertanggung jawab. Ada beberapa kebencian dari para murid Balai Penegakan Hukum dan Ye Xiwen, dan mereka masih disembunyikan sekarang. Beberapa orang bingung, dan tidak tahu di mana Ye Xiwen menyinggung para murid Aula Penegakan Hukum. Kamu bahkan tidak tahu, beberapa waktu yang lalu, masih banyak masalah. Seseorang membunuh beberapa murid dari Aula Penegakan Hukum di gerbang kota baru. Apakah kamu masih ingat? Oh, apa yang kamu bicarakan, ini adalah Ye Xiwen yang melintasi kota. Tidak heran begitu kuat, kali ini ke kota, total 100 orang, adalah seorang jenius. Petik 2. Hal yang hampir terbunuh adalah hati Ye Xiwen membuat marah dan terbakar, dan berjalan dengan dingin, dan tiba-tiba membanting tubuh murid itu. Murid itu seperti karung pasir, dan langsung ditendang oleh Ye Xiwen. Dia menabrak dinding dan berhenti. Hentikan. Pada saat ini, tembok itu dibanjiri dengan napas lega. Sebuah suara jatuh, tetapi itu adalah seorang gadis berusia 20 tahun, gaun hijau, bintang alis, seorang pemuda yang sangat tampan, melangkah mendekat. Siapa kamu? Apakah kamu ingin mengurus bisnis ini? Ye Xiwen berkata dengan dingin. Ini murid kita yang memecahkan puncak bulan, aku tidak peduli, kata pemuda itu dengan dingin. Pada saat ini, di dinding, seseorang mengenali pria muda itu. Orang itu adalah Ling Yifeng. Dia adalah pemimpin di antara murid-murid muda Yu Yuefeng. Saya mendengar bahwa dia dapat dianggap sebagai 10 besar di jalan kuno. Itu sangat kuat, ya, begitu kamu masuk, kamu akan menjadi murid inti. Aku pikir itu akan dipupuk sebagai murid sejati segera. Meskipun Aula Penegakan Hukum adalah institusi yang sangat besar di antara sekolah-sekolah Zhenwu, para murid berasal dari semua puncak, dan mereka sangat luas. Apakah kamu ingin mengelola benda yang rusak ini? Ye Xiwen berkata dengan dingin. Dia adalah murid dari bulan kita yang hancur. Ling Yifeng menatap Ye Xiwen dengan dingin, dan pikirannya membara. Dia juga mendengar nama Ye Xiwen. Faktanya, di antara ratusan ribu murid, yaitu lebih dari 100 informasi yang dapat dilintasi ke kota, lebih dari 100 orang, telah menyebar ke seluruh sekolah seni bela diri, tidak terkecuali Ye Xiwen, dan hal yang sama. Aku bertanggung jawab atas murid-muridmu yang memecahkan puncak bulan. Dia ingin membunuhku, itu sangat sederhana. Ye Xiwen berkata dengan dingin, logikanya sangat sederhana, pihak lain ingin membunuhnya, dia akan membunuhnya. Ye Xiwen mencibir, membanting kakinya, dan mengeluarkan gelombang ombak, dan langsung mencapai tubuh murid itu. Hentikan. Ling Yifeng melihat Ye Xiwen benar-benar mengabaikan dirinya, segera meninju belenggu yang mengerikan, meneteskan gaya tinju, dan menghantam belakang Ye Xiwen. Merasakan gaya tinju yang sengit di belakangnya, mata Ye Xiwen berkelebat dalam sekejap mata. Gaya tinju ini sangat bagus, saya takut dia telah mencapai kekuatan lebih dari setengah langkah. Apakah murid Aula Penegakan Hukum hebat? Apakah murid dari puncak bulan yang pecah itu hebat? Adalah murid yang memecahkan puncak bulan, tidak peduli dia ingin bunuh diri. Merasakan gaya tinju yang sengit di belakangnya, tapi Ye Xiwen tidak berhenti sedikit pun, sebaliknya,
dia melangkah keluar dengan kecepatan yang lebih cepat dan menginjak murid puncak bulan yang patah di aula penegak hukum. Kamu mencari kematian. Langkah Ye Xiwen membuat marah Ye Ling. Melihat bahwa Ye Xiwen tidak menempatkan dirinya di matanya, dia sangat marah. Ketika minuman dingin berikutnya, elemen kalajengking yang asli menyapu dan bergegas menuju Ye Xiwen. Ini untuk membunuh Ye Xiwen saat itu juga. Hati Ye Xiwen lebih marah dan kakinya sangat besar. Boom! Sepupu penegak hukum yang jatuh langsung diinjak-injak oleh Ye Xiwen. Ling Yifeng melihat Ye Xiwen membunuh murid aula penegakan hukum di depannya. Wajahnya langsung berwarna hijau besi. Dia dilatih sebagai jenius sejak dia masih kecil. Bahkan jika dia berada di jalan kuno yang dikenal sebagai jenius, itu juga angin dan hujan. Tidak ada yang berani melanggar kata-katanya, belum lagi membunuh orang di depannya. Ini membuatnya benar-benar tak tertahankan. Kamu mencari jalan buntu. Ling Yifeng meraung lagi dan lagi. Gaya tinju telah menghantam tubuh Ye Xiwen. Sebuah kekuatan yang kuat mendidih dalam tubuh Ye Xiwen. Saya harus mengatakan bahwa meskipun Ling Yifeng sombong, kekuatan legenda setengah langkah benar-benar nyata. Ye Xiwen langsung mengenakan lapisan pakaian dewa, dan bentuk tubuhnya menjadi pedang emas, yang langsung memusnahkan angin tinju. Pada saat ini, Ye Xiwen akhirnya menyelesaikan belokan dan menatap Ling Yifeng dengan dingin. Bagaimana kedua orang itu bersatu, dan Ling Yifeng ingin menyelamatkan murid yang memecahkan puncak bulan, tetapi dia tidak menyelamatkannya, hehe. Puncak bulan yang rusak terlalu sombong. Baru saja kita semua melihatnya. Murid dari gereja penegak hukum yang pertama kali membunuh Ye Xiwen. Ling Yifeng tidak mengatakan apa-apa, hanya ingin membawanya kembali, mengubah saya, dan saya marah. Hei, bisikkan, tidakkah kamu melihat begitu banyak murid dari bulan yang rusak memuncak di sini? Menyinggung mereka, diusir dari kota itu kecil, jika kamu terbunuh di tempat adalah yang paling mengerikan. Warisan besar ini tidak selalu sama, terutama warisan 100 besar, bagaimana mereka bisa memperlakukan kita sebagai adik laki-laki. Tapi ini terlalu sombong. Bunuh aku untuk mematahkan murid puncak bulan, adalah menjadi musuh dari puncak bulan kami yang hancur, kamu mencari kematian. Ling Yifeng marah. Ye Xiwen tidak berkata apa-apa, hanya tembakan pisau panjang, sinar cahaya bergoyang ke bawah. Tiba-tiba matahari dan bulan tidak memiliki cahaya, dunia hanya memiliki warna pisau ini. Wajah Ling Yifeng berubah sangat dan menjadi bermartabat tidak normal. Elemen sebenarnya dari tubuhnya berada dalam kecanggungan. Metode rahasia sedang berjalan. Tinju berubah menjadi yang baru, dan langsung meledak, menghancurkan ruang, dan menyapa Ye Xiwen. Pergi. Meskipun Ling Yifeng tidak memiliki kekuatan binatang yang sama, tetapi ancaman itu tidak lebih kecil dari binatang itu, karena binatang itu pada dasarnya didominasi oleh perang fisik, dan ini adalah kekuatan Ye Xiwen, dan Ling meskipun tubuh dari puncak tidak begitu kuat, seni bela dirinya sangat halus dan merupakan ancaman terbesar. Bombing, pisau dan tinju bertemu di kekosongan, kekuatan teror bergulir, menyapu lapisan angin dan gelombang yang mengerikan. Pisau Ye Xiwen langsung menghancurkan kekuatan tinju Ling Yifeng, dan langsung menerobos ke dalam tubuh Ling Yifeng. Hei! Dada Ling Yifeng langsung hancur dengan mulut berdarah, darah muncrat, tubuh Ling Yifeng jatuh. Hanya tipuan, itu adalah pemenangnya. Semua orang terpana. Semua orang berpikir itu harus menjadi pertarungan besar bagi naga, tetapi tidak berharap bahwa hasil akhir adalah hasil dari kemenangan Ye Xiwen. Diperkirakan bahkan Ling Yifeng tidak berpikir bahwa dia bahkan tidak bisa menangkap Ye Xiwen dengan pisau, dan dia dikalahkan oleh Ye Xiwen. Bukan berarti Ling Yifeng terlalu lemah, tetapi Ye Xiwen terlalu kuat. Setelah penciptaan Guan Guanjing, kekuatan tempur Ye Xiwen hanya meningkat sedikit saja. Bukan lawan Ye Xiwen hanya berdasarkan dunia setengah langkah legendaris 7 kali lipat. Ye Xiwen melihat sosok yang Ling Yifeng jatuh. Dia tahu bahwa puncak bulan yang rusak ini tidak bisa bertahan, tetapi dia tidak menyesalinya. Jika dia memberinya kesempatan,
dia masih akan melakukannya. Orang lain menganggapnya sebagai kesemek yang lembut, dan ketika Anda ingin mencubitnya, jepitlah. Bab 339 disempurnakan. Ye Siwen membunuh sepupu penegak hukum dan Ling Yifeng tiba-tiba mengejutkan seluruh kota bulan yang rusak. Berita menyebar dengan cepat, terutama di bawah penyebaran hati. Berita menyebar dengan cepat. Tiba-tiba menyebabkan kemarahan para murid dari aula penegakan hukum, meskipun murid-murid baru ini baru saja bergabung dengan sekolah seni bela diri, tetapi banyak dari orang-orang muda yang potensial ditangkap di aula penegakan hukum lebih awal. Jadi kali ini datang kepada para murid baru di luar lapangan, penegakan hukum tidak banyak murid di gereja. Ye Siwen sekali lagi menghancurkan para murid aula penegakan hukum di depan semua orang, yang membuat aula penegakan hukum kehilangan muka. Tetapi semua orang melihatnya pada saat itu. Ye Siwen, murid aula penegakan hukum, menyerangnya. Itu normal bagi Ye Siwen untuk membunuhnya. Bahkan jika dia di atas, itu adalah hukuman yang paling tidak menyakitkan. Ini sama sekali tidak sejalan dengan lembaga penegak hukum. Ide. Pada saat ini, aula penegakan hukum di pendatang baru ini, pemimpin Luo Yihang maju, mengejar Ye Siwen, untuk membunuh Ye Siwen, meskipun perintah pembunuhan ini tidak dapat ditempatkan di atas meja. Tetapi Luo Yihang tidak, tetapi ini kapten aula penegakan hukum, dan dia adalah salah satu dari 10 pewaris teratas dari murid pertama tahun ini. 10 warisan utama dalam banyak warisan dari Akademi Zhenwu benar-benar raksasa peringkat atas. Salah satu warisan yang diusulkan secara terpisah dan ditempatkan di domain selatan, ini adalah kekuatan kelas super. Bisa dibayangkan bahwa Anda bisa masuk dan menjadi kepala kekuatan dan daya tarik perusahaan. Meskipun ini hanya perintah pembunuhan pribadi, tetapi dari mulut Luo Yihang, pada kenyataannya, itu tidak berbeda dari meja. Selain aula penegakan hukum, puncak bulan yang pecah, yang merupakan warisan 100 besar, hampir secara publik diumumkan untuk membunuh ordo pembunuhan. Ye Siwen telah membunuh 2 murid dari puncak bulan yang rusak, di antaranya ada 4 kursi dari puncak bulan yang rusak, Ling Yifeng. Untuk puncak bulan yang rusak, itu hanyalah rasa malu yang memalukan. Ye Siwen hanyalah seorang murid dari bintang tersembunyi di distrik ini. Meskipun dia juga kepala, bisakah hanya kepala murid yang menjadi kepala? Di antara puncak bulan yang rusak, Ling Yifeng hanya 4 kursi di distrik itu. Ada 3 orang kuat di atasnya. Ling Yifeng memang unik di antara para master di bawah usia 50 di bawah puncak bulan, tetapi di puncak bulan, ada juga sejumlah besar master berusia di atas 50 tahun. Orang-orang ini mungkin lebih buruk daripada bakat Ling Yifeng, tetapi waktu latihan mereka adalah yang terbaru dari dekade Ling Yifeng, dan bahkan sebanyak ratusan tahun. Lebih banyak prajurit-prajurit di bawah usia 50 tahun ini, karena hubungan antara usia dan kekuatan, dianggap menetap di belakang yang lebih aman, sementara mereka yang berusia di atas 50 tahun aktif di sekitar garis depan, tempat di mana kekuatan nyata bersaing untuk hegemoni. Para pemain top generasi muda ini semuanya ada di sana. Untuk perintah pembunuhan ini, Ye Siwen tahu, tetapi mereka tidak ada dalam pikiran. Yang paling penting sekarang adalah untuk meningkatkan kekuatan mereka sendiri. Hanya dengan kekuatan tirani yang cukup mereka dapat menyelamatkan hidup mereka dalam persidangan ini dan bahkan menonjol. Saat malam tiba, angin bertiup, dan bisa ditiup sampai mati. Ini adalah medan perang epik Ye Siwen. Ye Siwen berjalan dalam badai, seolah-olah dia tidak bisa merasakan angin topan, dan langsung pergi ke gunung. Kekuatan bintang-bintang miring lebih kuat. Sekelompok bayangan hitam di angin gunung merasakan atmosfer Ye Siwen, tetapi itu adalah binatang buas dengan 3 pasang sayap, tetapi tubuhnya seperti manusia dengan anggota gerak otak, tetapi kering, teropong. Merah, seperti 2 pasang lentera, menjulang dalam kegelapan, sangat menakutkan. Ini adalah wilayahnya. Ini adalah binatang yang sangat aneh, setidaknya itu juga alien 7 kali lipat yang legendaris, di alun-alun ini juga merupakan hegemon. Tiba-tiba, suara siulan dari binatang aneh itu,
suara gelombang suara semburan berfluktuasi liar, seperti air mendidih, gelombang liar berfluktuasi liar, dan 6 pasang di belakang alien hampir hanya memiliki sayap kerangka. Bangun tiba-tiba, sosok itu seperti cahaya hitam, bergegas menuju Ye Xiwen. Kedua telapak tangan tertembak, tekanan horizontal kosong, dan udaranya rusak, membentuk godaan yang mengerikan dan jatuh ke Ye Xiwen. Sepasang cakar dan telapak tangan umum merobek kekosongan, mengambil ombak dan meniup daun pakaian Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak melihatnya, dan menyapu dengan telapak tangan. Naga emas menjerit dan langsung merobek momentum langit dan menghantam sepasang cakar tulang. Kara, bunyi patah tulang yang memilukan, sepasang cakar tulang langsung diabaikan oleh Ye Xiwen. Sosok Ye Xiwen seperti kilat emas, dan bahkan saat kekosongan muncul di depan binatang itu hancur secara langsung, dan semua daging dan darah diserap ke cermin Tianyuan. Kernelnya juga jatuh ke tangan Ye Xiwen. Namun, Ye Xiwen tidak berhenti, sepotong angin yin ini sangat makmur, di angin yin, berbagai binatang eksotis dan roh jahat adalah mangsa Ye Xiwen. Pergerakan Ye Xiwen untuk membunuh hewan aneh ini telah membuat binatang buas lainnya khawatir. Ada ratusan hewan berat legendaris 6 atau 7, dan binatang buas unik yang tidak disebutkan namanya sama sekali adalah hewan yang mengejutkan, yang sangat kuat. Tepat, berkontribusi kernel. Ye Xiwen tertawa dan terbang, dan dewa emas dihancurkan ke arah binatang buas lainnya. Boom! Hewan itu, seperti babi hutan, begitu kuat hingga menabraknya dan ingin membunuh Ye Xiwen. Ye Xiwen mengambil foto dengan telapak tangan, dan hewan aneh ini langsung tertiup kabut darah dan diserap oleh Tianyuan, hanya menyisakan inti. Semua binatang aneh ini semuanya didominasi oleh hegemoni pada hari kerja, tetapi mereka sekarang dibunuh oleh Ye Xiwen dalam waktu singkat. Melihat situasi ini, binatang buas aneh itu berani datang, itu bukan mencari kematian. Ye Xiwen juga menerima cukup banyak kernel, dan dia berhenti mengejarnya. Sebagai gantinya, dia duduk di puncak gunung. Bintang-bintang yang kuat di langit menerangi dan diserap oleh Ye Xiwen dan berubah menjadi alam semesta bagian dalam. Ye Xiwen sepenuhnya berkomitmen untuk operasi Guan Renjing. Inti dari Guan Jing adalah membuat tubuh manusia versi yang lebih rendah dari alam semesta. Sekarang alam semesta Ye Xiwen hanyalah sebuah bintang, sebuah planet. Melihat mantra, Ye Xiwen mulai menyerap energi inti-inti ini. Inti-inti ini adalah inti dari energi hewan-hewan aneh ini. Kekuatan seluruh tubuh dikumpulkan di sini, dan ini, alien-alien ini tunduk pada kekuatan bintang-bintang siang dan malam. Penerangan tubuh juga penuh dengan kekuatan bintang-bintang, dan inilah yang dibutuhkan Ye Xiwen. Saat sejumlah besar bintang diserap oleh Ye Xiwen, alam semesta Ye Wen yang kacau tiba-tiba tampak mendidih. Dalam dantian Ye Xiwen, ada berbagai titik cahaya, yang terletak pada jarak tertentu satu sama lain dan tidak berdekatan satu sama lain. Dengan pemasukan sejumlah besar bintang, titik-titik cahaya ini mulai mekar dalam cahaya yang menyilaukan. Salah satu titik cahaya berada di bawah bimbingan sadar Ye Xiwen, dan mulai menyerap banyak bintang dan dengan cepat berputar. Sampai kekuatan bintang yang tak terhitung jumlahnya, titik cahaya ini diliputi oleh kehidupan. Bintik-bintik cahaya mulai tumbuh lebih besar ketika mereka menelan kekuatan bintang-bintang ini. Ye Xiwen tidak bisa khawatir, perlahan-lahan memanaskan titik cahaya ini. Waktu telah berlalu hari demi hari, dan titik cahaya itu semakin besar dan besar, perlahan-lahan membentuk penampilan bintang, penampilan bekas Venus. Boom! Akhirnya, Venus terbentuk, dan momentum Ye Xiwen akhirnya bangkit kembali. Alam semesta bagian dalam telah melebar sepertiga karena pembentukan Venus. Alam semesta bagian dalam adalah dantian Ye Xiwen, dan alam semesta bagian dalam telah berkembang sebesar sepertiga. Ini juga menyatakan bahwa dantian Ye Xiwen telah berkembang sebesar sepertiga, dan elemen nyata yang dapat ditampung telah meningkat sebesar sepertiga, dan peningkatan kekuatan hanya sedikit. Kekuatan Ye Xiwen yang asli hanya bisa bersaing dengan yang lemah di antara 8 yang legendaris, tetapi sekarang ranahnya belum membaik,
ia hanya naik ke setengah langkah kesempurnaan legendaris, tetapi Ye Xiwen yakin bahwa ia pasti bisa bersaing dengan yang teratas dari 8 yang legendaris. Ye Xiwen membuka matanya dan menghembuskan nafas lega. Dia menyatu pada momentum seluruh tubuh. Dia merasa bahwa Ye Xiwen menjadi lebih mengerikan. Banyak binatang yang jauh di kejauhan bergetar. Otak ini kacau. Hanya hewan yang membunuh yang tahu ketakutannya. Karena Ye Xiwen takut membunuh mereka sebelum mereka dilahirkan. Berhadapan dengan monster-monster ini, mereka bisa kejam, lalu mereka hanya bisa kejam dari yang mereka bisa, hanya untuk menakuti mereka. Kali ini, meskipun belum meningkatkan ranah, tapi sekarang kekuatanmu sudah cukup untuk bersaing dengan Master Semi Langkah Legendaris 88. Di pendatang baru ini, bahkan jika kamu menghitung lebih dari 50, kamu sudah cukup untuk menjadi kelas 1. Peringkatnya naik. Ye Mo berkata sambil tersenyum. Kali ini saya datang ke medan perang ekstrateritorial dan memperoleh banyak hal. Untuk pandangan Ye Xiwen tentang orang-orang, sekarang berada pada tahap awal penciptaan, dan kekuatan bintang-bintang itu adalah pelengkap yang hebat. Tapi ini tidak cukup. Ye Xiwen menggelengkan kepalanya. Di antara sekolah-sekolah seni bela diri, ada terlalu banyak master, itu hanya Crouching Tiger, Hidden Dragon, terutama mereka yang berlatih lebih banyak waktu daripada dia, tetapi juga tuan yang tak terhitung jumlahnya tersembunyi, dia miskin. Sudah waktunya, dan sekarang dia mengejar celah antara orang-orang ini. Tapi aku masih memiliki sumsum naga. Ye Xiwen datang untuk membawa 2 naga di tubuhnya, tetapi sebelum dia menghindari retret Master Jing Wei, dia menggunakan 1 potong, dan sekarang dia hanya memiliki 1 naga. Menelan sumsum naga ini, perbaiki itu harus mampu membuat terobosan lain, mencapai setengah langkah legendaris 6 berat. Untuk saat itu Anda dapat menyapu setengah langkah master legendaris 9 berat. Hei, bahkan Luo Yihang secara pribadi ketika saya tiba, saya harus melawannya untuk menemukan giginya. Ye Xiwen berkata dengan dingin. Pada saat ini, ada suara keras di kejauhan, dan pelangi pedang tertegun menyapu langit. Bab 340 Konflik. Sebuah pelangi pedang tertegun memotong langit, dan sesosok berjalan melewati Jian Hong. Sekelompok prajurit yang mengikuti pelangi mengejar mereka. Jangan biarkan dia lari. Itu adalah pedang yang mengejutkan. Tangkap dia, kita bisa mencapai masa depan yang menjanjikan. Pendekar pedang. Ye Xiwen dengan cepat membuka matanya dan mengumpulkan yuan yang sebenarnya. Dia segera melihatnya dengan jelas. Dia mendapatkan sosok pelangi, dan di mana orang itu jelas pedang yang tebal. Pedang pemakaman. Ye Xiwen melihat bahwa 3 kata dalam kode pedang, 3 karakter cap panas, semburan gas dingin di atas, seolah mengubur segalanya. Aku mengandalkan, Ye Xiwen, cepatlah untuk mengejar. Ye Mo cepat berteriak. Ye Xiwen tidak punya waktu untuk memikirkannya, dan segera mengejar pelangi. Saya belum melihat buku yang bisa saya jalankan sendiri. Apakah itu buku iblis yang telah dibudidayakan? Ye Xiwen berjalan dalam bentuk pelangi seperti sambaran petir, mengejar ke arah gambar itu. Seharusnya tidak ada yang namanya iblis dari buku iblis, hanya pedang murni, itu karena ini, jadi itu adalah ilmu pedang yang lebih mengejutkan, curang umum tidak bisa begitu berbeda. Kata Ye Mo. Pada saat ini, suara di belakang semakin lama semakin jauh, karena mereka tidak dapat mengimbangi kecepatan pedang yang mengejutkan itu. Kecepatan pelangi pedang ini begitu menakutkan sehingga bahkan kecepatan Ye Xiwen tidak dapat mengimbangi. Ye Xiwen membuka sayap iblis dan mengejarnya kembali sedikit demi sedikit. Saya tidak tahu berapa lama, ketika saya akan menyusul, ada sebuah monumen batu besar di depan saya. Monumen batu itu dipukuli cuaca dan sudah lapuk. Itu terlihat seperti tebing, dan penuh dengan kotoran. Rumput, teks runcing besar diukir di atas kota. Seperti kata kota, biarkan orang-orang yang melihatnya adalah kejutan besar. Kata ini juga dari lengan siapa, sehingga orang dapat memiliki ilusi menekan dunia. Saya tidak tahu siapa, kapan, membuat tablet batu yang begitu besar, apa yang menekan apapun.
Salah satu yang mengejutkan pedang adalah ketika Ye Xiwen hendak menyusulnya, tiba-tiba, dia memasuki monumen batu dan menghilang tanpa jejak. Ye Xiwen mengalami beberapa kecelakaan, saya tidak menyangka penyanyi pedang ini tidak memasuki loh batu ini dan menghilang. Bagaimana mungkin? Ye Xiwen membalikkan monumen batu untuk beberapa kali, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Kemana Jiandian pergi, dia hanya bisa menebak, mungkin dengan hubungan tertentu dengan tablet batu ini. Tablet batu ini tidak akan seperti apa. Ye Xiwen berkata dengan aneh, monumen batu ini tidak tahu berapa tahun telah berlalu, tetapi dari perspektif penampilan dan pelapukan batu, setidaknya 100.000 tahun. Bahkan jika sesuatu ditekan, itu seharusnya sudah mati untuk waktu yang lama. Ye Xiwen tidak tahu apakah ada makhluk yang dapat hidup selamanya, tetapi bahkan militer dari dunia legendaris hanya 1000 tahun kehidupan, dan tempat kudus lebih kuat, yaitu 2000 tahun, bahkan jika itu adalah Santo yang hebat, ia hanya memiliki masa hidup 5000 tahun. Selama 100.000 tahun, makhluk apa yang telah musnah? Sebenarnya, memang begitulah masalahnya. Ye Xiwen menginjak sebidang tanah itu. Tidak ada perbedaan di tanah biasa. Tidak seperti apa yang ditekan. Pada saat ini, ada suara keras di belakang mereka. Para prajurit sudah mengejar mereka dan mengepung Ye Xiwen. Bagaimana dengan pedang? Bagaimana aku tidak bisa merasakan pedang-pedang? Apakah itu diambil olehmu? Salah satu pejuang, yang terlihat seperti seorang pria parubaya, mengatakan bahwa dia berpakaian dan berpakaian kuat. Itu pasti diambil olehnya. Kalau tidak, tidak akan ada ilmu pedang. Apalagi, kita baru saja melihatnya. Kode pedang hilang di sini. Hanya dia yang sendirian, itu harus dicuri. Kali ini seorang pemuda wanita itu berdiri dan berkata, jubah merah besar menguraikan sosoknya yang cantik, gigi-gigi yang cerah, sangat cantik, tangan di pinggulnya, silau dan bulat, menanyai Ye Xiwen. Pedang tidak ada di tanganku. Ye Xiwen mengatakan bahwa dia tidak sabar dengan puluhan prajurit di garis ini. Kode pedang menghilang dan dia masih memiliki beberapa keraguan. Bagaimana mungkin kita tidak percaya, kecuali kamu membiarkan ruang angkasa berdering dan biarkan kami memeriksanya. Teriak seorang pejuang. Wajah Ye Xiwen tiba-tiba berubah, dan cincin ruang diperiksa oleh orang lain. Bagi seseorang, itu adalah rasa malu dan malu. Ini adalah manifestasi dari ketidakpercayaan yang ekstrim. Namun, di mata mereka yang berada di militer, itu normal. Dalam waktu yang singkat, Ye Xiwen tidak mungkin memperbaiki dan memperbaiki pedang. Itu hanya dapat dikumpulkan terlebih dahulu, jadi kemungkinan terbesar adalah di cincin ruang angkasa. Aku bilang tidak, bahkan di tanganku. Ye Xiwen berkata sambil mencibir, pertama datang dulu, kebenaran ini, kamu seharusnya tidak mengetahuinya. Nak, aku sarankan kamu untuk menyerahkannya, menyerahkan pedang, aku akan memberimu hadiah lain. Prajurit setengah baya itu berkata tentu saja. Hadiah, hanya karena kamu. Ye Xiwen saling memandang dengan dingin. Nak, lepaskan. Prajurit setengah baya itu marah. Apa yang kamu pikirkan di sini? Apakah ini tempat lahir boneka yang tidak memiliki rambut panjang? Meskipun militer memiliki lebih banyak kemampuan untuk tetap berada di wajah, tetapi masih dapat menilai usia seseorang dari tulang akar, dan tulang akar Ye Xiwen melihat ke belakang, belum lagi lebih dari 100 tahun, apakah usianya 30 atau tidak? Tiba-tiba dinilai, ini mungkin pendatang baru yang datang dari belakang. Dan ini adalah para jenius yang pertama kali memasuki sekolah seni bela diri yang sebenarnya oleh Ye Xiwen dan yang lainnya. Jumlahnya juga ratusan ribu orang. Banyak dari mereka telah menjadi seni bela diri selama lebih dari 100 tahun. Mereka telah menjadi tirani dan tidak mengambil Ye Xiwen dalam kelompok ini. Prajurit yang tidak berusia 50-an ada di matanya. Banyak dari mereka juga sangat berbakat, tidak lebih buruk dari Ye Xiwen dan yang lainnya, dan mereka berlatih jauh lebih banyak daripada Ye Xiwen dan yang lainnya. Banyak dari mereka kehilangan karena berbagai alasan.
Perekrutan sekolah seni bela diri yang sebenarnya, dalam pandangan mereka, mereka yang berusia di bawah 50 tahun, tetapi sebagian rambutnya tidak panjang. Tidak ada rambut panjang. Kamu telah berlatih ini selama ratusan tahun, dan bahkan sampah yang tidak dapat diperbaiki di tanah suci juga layak untuk berbicara denganku. Ye Xiwen menyeringai, hatinya marah. Pada saat ini, usia Ye Xiwen adalah kerugian, tetapi sama ini juga merupakan keuntungan. Tiba-tiba wajah prajurit ini berubah sangat, terutama prajurit setengah baya yang sedang menuju, dan wajahnya bahkan lebih jelek dan biru besi. Umurnya lebih dari 150 tahun. Di antara para pendatang baru di sesi ini, dia menghitung ini sudah tua. Meskipun di tempat lain, mereka dapat memiliki semacam kultivasi pada usia yang sangat muda, tetapi mereka adalah talenta muda, tetapi mereka berada di sekolah seni bela diri yang nyata. Di tempat jenius ini seperti master, mereka bukan apa-apa sama sekali. Sepertinya kamu ingin mati, bunuh saja dia. Semua yang ada di cincin ruangnya adalah untuk kita semua. Prajurit setengah baya itu berteriak dan menabrak Ye Xiwen dengan pukulan. Bau umum es tiba-tiba mengalir ke arah Ye Xiwen. Tinju membekukan udara, dan bahkan rongga harus dihancurkan, dan aku tidak tahu berapa banyak tingkat kengeriannya. Ingin membunuhku, Ye Xiwen mencibir, dan sebuah tangan besar langsung menyelinap keluar. Dia tidak melihat bagaimana dia melakukannya. Dia hanya meraihnya dengan tangan besar, dan es yang melesat langsung dihancurkan oleh Ye Xiwen. Itu hanya saat itu, seolah-olah seluruh langit runtuh, dan Ye Xiwen telah runtuh seumur hidup, dan es itu juga dihancurkan oleh Ye Xiwen dalam sekejap. Kesenjangan antara kekuatan kedua belah pihak jelas dalam sekejap. Dibandingkan dengan Ye Xiwen, Master 7 kekuatan legendaris ini hanyalah awan. Hei, tangan Ye Xiwen dengan pedang yang mengejutkan mengalir ke langit, menghancurkan Hao Yu, dan langsung berlari ke prajurit setengah baya. Hei, pedang itu seperti pedang panjang, dan langsung menembus prajurit setengah baya. Hei, darah menyembur keluar, prajurit setengah baya, tidak berpikir bahwa Ye Xiwen menembak panas, tidak ampun. Dia lupa bahwa sebelum dia harus membunuh Ye Xiwen, dia sepenuhnya mengilhami pembunuhan Ye Xiwen. Orang pembunuh akan membunuh. Pemikiran Ye Xiwen sangat sederhana. Siapapun yang membunuhnya, siapa yang akan membunuhnya? Kamu. Wanita berbaju merah itu sulit dipercaya, meskipun mereka juga orang yang kejam pada hari kerja, dan aku tidak tahu berapa banyak orang yang mati di tangan mereka, tetapi intinya adalah bahwa mereka tidak pernah menempatkan Ye Xiwen di mata mereka. Di mata mereka, Ye Xiwen tidak lebih dari seekor domba yang akan disembelih. Jika dia bekerja sama, dia masih bisa meninggalkannya kehidupan. Jika dia tidak bekerja sama, dia akan mati. Dalam kasus ini, Ye Xiwen benar-benar menyerang dengan kejam dan dengan mudah membantai salah satu dari mereka, seorang prajurit yang sangat kuat, yang bukan kejutan besar bagi keterkejutan mereka. Gulung, Ye Xiwen berkata dengan dingin, dan tidak bermaksud membunuh. Orang-orang itu membenci dan melirik Ye Xiwen, dan memutuskan bahwa Ye Xiwen telah mengambil pedang, tetapi tidak berani melanjutkan konfrontasi dengan Ye Xiwen, dan hanya benci untuk pergi. Melihat semua orang pergi, Ye Mochai berkata, Ye Xiwen, bagaimana menurutmu benda ini canggung? Kode pedang itu tampak terlalu aneh. Tidak ada orang lain yang melihatnya. Tetapi kita melihatnya. Tidak memasuki monumen batu. Tampaknya masalahnya ada di monumen batu itu. Yah, penyanyi pedang itu menarik banyak orang, tetapi tiba-tiba menghilang. Ye Xiwen berkata dengan alis. Tetapi jika mereka berpikir bahwa kamu telah mengambil pedang itu, aku khawatir itu masih akan sulit, kata Ye Mo. Siapapun yang berani datang kepadaku untuk masalah, maka mereka semua dibantai, Ye Xiwen berkata dengan dingin.